Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat pagi para sedulur-sedulur YouTube yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat serta kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Dan tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia lepas dari masa kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sedulur, di pagi hari ini saya ingin ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya seputar beberapa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, yang memang firman tersebut saya pikir sangatlah penting ya dalam masa-masa saat ini untuk kita mengerti dan kita pahami, karena memang akhir-akhir ini sepertinya dunia sedang nggak baik-baik aja gitu kan. Nggak cuma dunia, otomatis di negeri kita juga sedang kondisinya nggak baik-baik saja. PHK kesana sini juga melanda ya. PHK terus menerus terjadi, terus kebutuhan pokok, harga kebutuhan pokok juga melambung teman-teman. Nah, berkenaan dengan itu ada dua ayat di Al-Quran yang memang saya pikir sangat penting untuk kemudian kita pahami, kita pelajari di masa-masa sulit saat ini. Satu adalah ayat daripada surat Al-Ankabut ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amana wahum la yuftanun. Yang artinya sebagai berikut, apakah para manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja ketika mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka kemudian tidak diuji gitu kan. Dan yang kedua yang akan kita bahas kan adalah ayat 155 di surat Al-Baqarah ya teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wa anfusi wasamaroti wa basyari sobirin, yang artinya sebagai berikut. Sungguh kami akan menguji kalian gitu kan, dengan sedikit rasa takut berkurangnya harta kekayaan kalian, jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira terhadap hamba-hambaku yang sabar. Jadi teman-teman, kalau kita lihat konstruksi daripada dua ayat tersebut gitu kan, ini sangat berhubungan erat sekali antara surat di ayat kedua daripada surat Al-Ankabut dengan ayat 155 daripada surat Al-Baqarah ini. Yang pertama yang jelas gitu kan, ketika seseorang mendeklarasikan baik di dalam hatinya ataupun secara lisan ataupun cukup di dalam hatinya untuk menjadi seorang yang beriman gitu kan, berkata kami sebagai kami adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan berusaha untuk menjadi seorang hamba yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kita ujian teman-teman. Karena sudah jelas sekali ya, hasiban nasu ayutroku ayakulu aman awahum la yuftanun. Apakah manusia itu ngira gitu kan, apakah mereka akan dibiarin aja ketika mereka kemudian berkata saya beriman, kemudian wahum la yuftanun, dan mereka kemudian nggak diuji gitu. Karena memang kemudian ketika seorang mendeklarasikan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini sudah jelas mendeklarasikan bahwasanya ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, nggak sekedar kemudian cukup dia mengatakan dengan lisannya, tapi akan ditimpakan ujian di situ kan. Dan ujian itu untuk menentukan apakah dia akan lulus ataupun akan fail ataupun gagal. Jadi teman-teman, kalau kemudian di saat-saat sulit seperti ini kita sepertinya loh kok saya ini sepertinya sudah berusaha untuk menjadi hamba yang beriman, menjalankan semua kewajiban, meninggalkan semua larangan yang dipintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Berusaha menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, tapi kemudian kok malah
selalu timbul musibah, kesulitan hidup gitu kan, kena PHK ataupun kemudian kehilangan pekerjaan, mau usaha juga selalu gagal. Ini kita harus paham konstruksi daripada ayat ini ya, bahwasanya itu adalah ujian. Ujian itu untuk menentukan apakah kemudian betul kita masih tetap dalam keimanan kita, apakah betul kemudian kita masih teguh dalam pada deklarasi ketika berusaha menjadi seorang hamba yang beriman, ketika kemudian kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ujiannya di sini disebutkan ya di surat Al-Baqarah ayat 155 ya, ayat 155. Wala nabluwanakum bisai'im minal khauf. Sungguh aku akan menguji kalian gitu kan, menimpakan pada kalian sedikit rasa takut gitu kan. Wa naqsi, dan berkurangnya, wa naqsi minal amwali, berkurangnya harta kekayaan kalian. Wa naqsi minal amwali wal anfusi, dan juga jiwa gitu kan. Ini kalau jiwa ini berarti kematian ya, meninggalnya mungkin anggota keluarga kita, family kita, bisa anak kita gitu kan. Wasama roti, dan berkurangnya juga buah-buahan gitu kan. Wabasyari sopirin, dan berilah kabar pada hamba-hambaku yang sabar. Nah ini teman-teman, jadi timpa ujian itu bisa berupa kemudian rasa takut ini kan kemudian ya, seperti saudara-saudara kita yang kemudian terjadi di Palestina sana ya saat ini. Ujiannya sangat berat gitu kan, gimana gitu kan, timbul rasa takut orang-orang sipil, wanita, anak-anak kecil, kemudian datang raungan pesawat yang kemudian menjatuhkan bom mungkin dari langit, yang tentunya pastinya akan menakutkan, rasa takut tuh teman-teman gitu kan. Dan kemudian mereka juga kehilangan harta kekayaan mereka, rumah, tempat tinggal kan berkurang, bahkan kemudian jiwa kan, banyak yang kehilangan orang. Ada seorang anak-anak yang kemudian kehilangan kedua orang tuanya, ada seorang orang tua yang kehilangan anak-anaknya gitu kan. Ini ada seorang yang kehilangan saudara sanak familinya pada habis semua gitu. Ini yang terjadi ya gitu kan, kehilangan jiwa, buah-buahan, dan tapi disambung terakhir kan, wabasyari sopirin, dan berilah kabar pada hamba-hambaku yang sabar. Dan jangan kemudian kita mengira bahwasanya saudara-saudara kita itu cilaka sia-sia yang ada di Palestina sekarang. Tapi saya meyakini ini bagian daripada ujiannya Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melihat gitu kan, apakah hambanya yang mengaku beriman tersebut betul-betul mereka akan tetap teguh dalam keimanannya, kemudian ketika kemudian diuji dengan rasa takut, diuji dengan berkurangnya harta kekayaan, harta benda mereka, berkurangnya dengan jiwa, berkurangnya dengan buah-buahan. Dan ketika mereka sabar, maka mereka adalah orang-orang yang lulus daripada ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi kalau dibandingkan kesulitan kita saat ini yang ada di Indonesia, mungkin yang terkena PHK, yang kehilangan pekerjaan gitu kan, yang lagi susah mencari pekerjaan saat ini, sangatlah kecil ya jika dibandingkan dengan ujian daripada saudara-saudara kita yang warga sipil yang ada di Palestina saat ini, yang memang terjepit ya, mau lari kemana gitu kan, di perbatasan juga dipagar gitu kan. Nah itu teman-teman, agar kita tetap bertakwa, tetap teguh walaupun ujian itu melanda kita terus, menyerang jiwa kita terus ya, ujian saat ini, dimana kemudian cari pekerjaan susah ya teman-teman saat ini, dan daily living cost meningkat tinggi. Sementara juga cuaca ekstrim saat ini juga melanda hampir secara global ya, hawa panas gitu kan, yang mana saya nggak ngerti lagi ketika kita berusaha bekerja di jalanan gitu kan, dengan kondisi yang cuaca yang sangat kemudian ekstrim dan tidak bersahabat, ini tentunya ujiannya sangat berat sekali. Tapi sekali lagi dikatakan bahwasanya berilah kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat 155 di surat Al-Baqarah, berilah kabar gembira pada hamba-hambaku yang sabar. Di senjata kita adalah sabar. Sabar artinya kita menerima ya, qanaah, yang menerima dengan senang hati gitu kan, dengan senang apa yang memang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke gitu teman-teman, ini obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.